Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ini merupakan materi modul tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Nah, kita bisa memulai. Kita tahu bahwa pengakuan, jaminan, dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam hukum HAM internasional ini diatur dalam berbagai macam instrumen HAM internasional. Di antaranya pasal 18 Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan juga di pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau disingkat KIHSP atau International Covenant on Civil and Political Rights. Dia mengatur satu soal perlindungan, cakupan perlindungan ini apa saja, bahwa setiap orang berhak untuk menetapkan agamanya, memeluk agamanya atas pilihannya sendiri. Dan kebebasan memeluk agama itu dilaksanakan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di tempat umum atau tertutup, dan untuk menjalankan agama atau keyakinannya baik dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan maupun pengajaran. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk agama dan keyakinannya sesuai dengan pilihannya. Nah, aspek lainnya itu di ayat 3 yang penting adalah kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinannya itu hanya bisa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Nah, ini sebenarnya pokok-pokok dari pengaturan tentang pasal 18 KIHSP ini. Nah, yang ayat keempatnya itu komitmen dari negara-negara via atau negara-negara yang meratifikasi atau mengaksesi Kovenan Hak Sipil dan Politik ini untuk menghormati orang tua, dan apabila diakui wali hukum yang sah memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Tapi itu dalam lingkup yang masih anak-anak. Nah, kita juga belajar bahwa di tingkat regional itu juga ada pengaturan tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ini misalnya pasal 9 dan pasal 10 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom atau sering dikenal sebagai Konvensi HAM Eropa. Ini juga mengatur soal perlindungan hak, jaminan hak, dan juga merumuskan pembatasan yang dibolehkan dalam pelaksanaan hak tersebut. Nah, ketentuan ini yang sering digunakan oleh pengadilan HAM Eropa dalam mengadili atau memeriksa kasus-kasus sengketa yang terkait dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, di Eropa juga punya guideline untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan yang pada pokoknya dia mendorong adanya dialog jika terjadi perselisihan antar agama atau keyakinan. Terus kemudian meskipun hak ini dilindungi, tapi dia tidak mencakupi perlindungan terhadap keyakinan yang bebas dari kritik. Nah, serta dia merekomendasikan untuk menghapuskan tindak pidana yang merupakan blasfemi atau sering disebut sebagai penodaan agama, serta upaya untuk menghapuskan hukuman mati, hukuman badan, serta pemenjaraan atas perbuatan-perbuatan dengan tuduhan penodaan agama. Nah, instrumen HAM yang lain yang terkait yang juga penting difahami adalah deklarasi tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama tahun 1981. Ini isinya hampir mirip dengan pesan di pasal 18 ayat 3 atau pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik.
dan pada pokoknya mengulangi kembali apakah cakupan dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu, terus kemudian tidak boleh ada paksaan, dan pembatasan hanya boleh dengan syarat-syarat yang dibolehkan. Nah, kita kemudian kembali merujuk pada hukum nasional bahwa Undang-Undang Dasar 45 atau Konstitusi Indonesia juga mengakui, menjamin, dan melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ini misalnya diatur di pasal 28E ayat 1, 1 dan 2, terus kemudian pasal 29 ayat 2, pasal 28E ayat 3, dan juga yang penting itu di pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 bahwa hak beragama itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini juga ada di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, berdasarkan pada pengaturan dalam berbagai macam instrumen HAM internasional, regional, dan nasional tersebut, setidaknya ada 8 komponen terkait dengan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Yang pertama adalah kebebasan internal. Ini adalah kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama, dan memeluk, menganut, termasuk berpindah agama berdasarkan keyakinannya. Kebebasan eksternal, ini setiap orang memiliki kebebasan secara individu atau dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan atau melaksanakan agamanya dan kepercayaannya tersebut. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada diskriminatif. Ini maksudnya negara berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua individu tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan latar belakang lainnya. Cakupan yang lain adalah pengakuan hak dari orang tua atau walinya terhadap anak untuk mengasuh pendidikan anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya, kemudian pengakuan terhadap kebebasan lembaga dan status legal atas institusi keagamaan, terus kemudian mengatur soal pembatasan yang diizinkan atau diperbolehkan, ini hanya untuk pada kebebasan yang sifatnya eksternal atau forum eksternum, itu nanti kita jelaskan sedikit. Dan yang terakhir adalah isu soal non-derogability, itu bahwa negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun yang tercakup di dalam kebebasan yang bersifat internal. Nah, intinya adalah pembatasan-pembatasan yang diperbolehkan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Ini maksudnya adalah undang-undang. Dia diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi keamanan, ketertiban umum, kesehatan publik, moral masyarakat, atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Jadi secara sederhana, konsepsi KPP ini membedakan antara kebebasan untuk meyakini, memeluk, itu merupakan kebebasan internal atau forum internal yang tidak bisa digugat dan masuk dalam kategori non-derogative rights. Yang kedua adalah kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya itu yang dikenal sebagai forum eksternum atau kebebasan yang eksternal. Nah, ini bisa dibatasi dengan tadi dasar-dasar yang telah ditentukan dalam pasal 18 ayat 3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari ketertiban umum, kesehatan publik, dan sebagainya itu ada di Siracusa Principles. Itu rekan-rekan bisa melihat dan mengecek soal pengertian-pengertian apa yang dimaksud dengan keamanan, ketertiban umum, moral masyarakat, dan
sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan secara singkat terkait dengan maksud dari pembatasan karena alasan keamanan publik, pembatasan karena alasan ketertiban umum, pembatasan karena kesehatan publik. Nah, soal kesehatan publik ini cukup relevan situasi pandemi sekarang ini. Ada pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya terkait dengan kebijakan lockdown dan sebagainya itu, misalnya terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan, itu terkait dengan soal pembatasan beribadah di masjid dalam jumlah yang besar. Dibolehkan tapi tetap dengan protokol dan sebagainya. Nah, pembatasan seperti itu dibolehkan karena ada alasan kesehatan publik. Yang kedua atau yang lainnya adalah terkait dengan pembatasan yang terkait dengan alasan moral. Nah, yang paling penting difahami dari alasan moral ini adalah moral tidak boleh diambil dari satu tradisi, satu nilai, satu keyakinan, satu agama saja, tetapi harus dirumuskan dari representasi atas agama, nilai, tradisi, keyakinan yang beragam sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi dia tidak boleh hanya dari satu nilai-nilai moral saja. Nah, yang lain adalah pembatasan karena alasan perlindungan kebebasan dasar dan hak dasar orang lain. Ini maksudnya adalah bahwa apapun pembatasan yang dibolehkan, itu dia tetap harus bersumber pada adanya hak orang lain untuk tetap dihormati, dihargai, dan sebagainya. Misalnya contohnya adalah penyebaran agama yang secara masif, padahal diketahui bahwa seseorang sudah memeluk agama, ini juga bisa dibatasi, apalagi kalau dengan paksaan. Nah, ini lebih lanjut bisa dicek di makalahnya Ibu Siti Musdah Mulyah ini yang cukup bagus saya kira untuk secara singkat memahami maksud-maksud dari pembatasan yang dibolehkan. Nah, isu yang lain adalah kebebasan beragama dan penodaan agama. Ini memang isu yang sering atau dalam diskusi diskursus hak asasi manusia ini masih terus diperdebatkan, tetapi trennya ke depan adalah penghapusan terhadap perbuatan penodaan agama sebagai tindak pidana, karena PBB sendiri telah memberikan penafsiran terhadap pasal 19 misalnya di Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui komentar umum nomor 10 bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi itu diperbolehkan berdasarkan pasal 19 ayat 3 sepanjang tidak merusak hak itu sendiri atau merusak perlindungan atas hak itu sendiri. Selain itu di komentar umum nomor 34, hukum-hukum yang terkait dengan blasfemi itu sebenarnya tidak sejalan dengan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, kecuali dia dibatasi secara ketat untuk mencegah penghasutan yang mengarah pada tindakan diskriminasi, terus permusuhan, hostility, dan juga kekerasan atau violence. Nah, itu beberapa hubungan antara kebebasan beragama dan blasfemi. Kalau kita merujuk pada beberapa macam dokumen yang lain yang dihasilkan oleh PBB, termasuk laporan dari Special Rapporteur atau pelapor khusus PBB tentang isu-isu hak asasi manusia, mereka menekankan bahwa meskipun ada satu ekspresi yang melanggar atau menyerang dan melukai perasaan pemeluk agama, itu tidak serta-merta menjustifikasi bahwa hak-hak kebebasan beragama mereka terlanggar. Nah, kemudian negara tidak boleh membatasi pendapat atau keyakinan yang berbeda dari keyakinan mayoritas atau keyakinan yang diakui negara. Itu negara tidak boleh. Terus pembatasan harus merupakan tindakan yang diperlukan, necessary, harus diterapkan dengan layak, appropriate, berguna, useful, dan masuk akal atau reasonable. Nah,
Kata diperlukan itu mengindikasikan bahwa setiap pembatasan haruslah proporsional dengan nilai-nilai hak yang dilindungi. Ini maksudnya adalah bahwa kalau memang diperlukan ada pembatasan, itu dia tetap harus proporsional untuk melindungi nilai-nilai yang menjadi dasar perlindungan itu. Kemudian di Eropa juga ada tren untuk menghapuskan penodaan agama, dan mereka berkehendak untuk memang tidak perlu diperkenalkan kembali karena dampaknya yang berbahaya bagi pelaksanaan misalnya kebebasan berekspresi dan sebagainya. Termasuk juga di satu dokumen penting yaitu Rabat Plan of Action on the Prohibition of Advocacy of National, Racial and Religious Hatred, itu mengatakan bahwa hukum-hukum terkait dengan penodaan agama itu mempunyai dampak yang mencekik dan penikmatan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta dia mempengaruhi dialog, karena biasanya orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama itu langsung dihukum, dipidana, tapi tidak ada proses dialog, diskusi, dan sebagainya tentang hal-hal yang dituduhkan. Selain itu, di dokumen Rabat Plan of Action ini, hukum-hukum tentang penodaan agama itu juga tidak produktif, dan ada banyak contoh di mana hukum-hukum tentang blasfemi dilakukan untuk mempersekusi kelompok-kelompok minoritas. Yaitu sekilas hubungan blasfemi dan kebebasan beragama. Selain itu ada juga resolusi 1618 yang menjelaskan soal upaya untuk memerangi intoleransi, stereotip yang negatif, stigmatisasi, dan diskriminasi, serta penghasutan untuk melakukan kekerasan berdasarkan agama atau keyakinan. Sehingga berdasarkan resolusi ini muncul adanya kemungkinan untuk mengatasi berbagai macam tindakan intoleransi itu tanpa harus menghukum mereka atau melanggar kebebasan berpendapat mereka, dan mengupayakan metode-metode non-hukum, misalnya dialog dan pendidikan untuk mengatasi intoleransi, sejauh tidak diwujudkan dalam hasutan untuk kebencian atau tindakan kekerasan. Nah, itu saya kira secara singkat tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.